Oke bro, balik lagi nih ya di channel RC Overtech Bali. Jadi kali ini saya mau kasih tips atau tutorial cara membersihkan atau maintenance RC engine ya. Nah ini ala RC Overtech Bali ya. Jadi setiap orang beda-beda ya caranya. Kebetulan ini juga habis dipakai main ya. Ini RC kit Mugen MBX7 engine Argus. Ini udah lama sekali nggak dibersihin mesinnya. Kita bersihkan. Jadi kalau buat kalian yang main RC Nitro atau RC engine ya, itu wajib yang namanya maintenance atau perawatan mesin, itu wajib kita bersihkan. Nah ada juga yang bertanya ya kemarin ya, RC engine itu di servis atau dibersihkan mesinnya setiap berapa kali ya Nah itu tergantung dari pemakaian kalian ya. Jadi kalau kalian nggak pernah make ya sama aja ya, buat apa juga dibersihin. Tapi kalau rutin dipakai, nah misalkan saya bilang ya seminggu pakainya berapa kali ya, 3 kali atau 4 kali ya, wajib lah seminggu sekali ya. Karena tergantung juga kondisi tempat kalian main ya, seperti di track kalian yang berdebu, nah itu wajib dibersihkan ya. Nah ini mana filternya nih? Oh saya ditaruh di box. Nah ini kondisi filter yang benar-benar udah jelek ya. Nah ini wajib kalian bersihkan. Kenapa? Karena bakalan debu ini kalau masih kalian pakai main ini, nah debunya bakalan masuk tembus ke mesin, ke karburator. Itu penyebabnya busi kalian cepat mati ya. Nah biasanya ada crack di ujung, nanti saya kasih lihat ya. Oke, kita copot dulu ya mesinnya dari kit. Itu udah pasti. Sekalian nanti kita kitnya cuci. Oke, sebelum kita lanjutin ya, jangan lupa buat teman-teman subscribe channel RC Overtech Bali ya, dan sekaligus like dan share. Bisa kalian komen juga di kolom komentar ya. Nah ini dulu ya, saya mau kasih tahu peralatan yang kalian perlukan atau siapkan sebelum kalian bongkar mesin ya. Nah ini wajib kalian kunci-kunci yang paling terpenting. Kalian harus punya kunci hex ya, dari 1,5, 2 dan 2,5, 3 ya. Nah itu kunci yang wajib kalian punya agar bisa bongkar-bongkar mesin ya. Nah ini wajib punya. Kalau kalian nggak punya yang kunci hex gagang seperti ini, kalian bisa pakai yang kunci L biasa ya. Terus ada tang, apalagi ya ini. Nah kunci hex buat buka busi, apa namanya nih ya, kunci cross gitu ya, hex. Terus yang paling penting itu ukuran 8 buat kunci buka busi nomor 8, sama nomor 10 ya buat buka nanti flywheel nutnya, nanti saya tunjukin. Terus ada pelumas, nah biar mesin kalian nanti diisi pelumas ya. Dan juga ada ini alat buka bearing, tapi sebenarnya buat kalian pemula nggak perlu sih sampai bongkar ke bearingnya. Tapi kalau expert biasanya udah pasti harus buka bearing dan semuanya ya, bearingnya juga dibersihin. Nah ini kita buka aja langsung. Ini kalau kalian sudah lepas bagian mesin dan knalpot dari kit, nah kitnya kita taruh aja dulu, nanti kita bersihkan. Nah kalau kalian bersihin kit seperti biasa ya, buka mesin, knalpot, tangki sama servo, nah baru kalian bilas ban juga. Nah ini kita fokus ke bersihin bersihin mesinnya sekarang, maintenance mesinnya. Nah jadi kalian wajib ya, kalau yang sering-sering senang main engine, RC engine di tempat berdebu itu wajib. Kalau nggak mau mesin kalian itu ini penyok, kalau nggak mau mesin kalian cepat haus sama busi mati, cepat mati, itu ya wajib dibersihkan. Apalagi misalkan kalau kalian ketemu yang namanya RC kalian masuk ke dalam air di menyemplung ke got, nah itu kalian kemarin ada kasus itu. Mau nanya gimana caranya bersihin, ya bongkar ya, mesin itu harus dibongkar, dibersihin, dirakit lagi biar mesinnya nggak karatan atau kadar airnya hilang dari mesinnya ya. Nah ini kita sekarang bongkar, mungkin bongkar dari knalpot dulu, lepas knalpot, karbu, flywheel setnya, baru ke dalam mesin ya. Oke, kita langsung eksekusi aja. Nah ini kita lepas dulu ya manifold sama pipe-nya. Ini pernya harus dibuka ya, katos pak. Keras ya. Oke, knalpot udah dibuka. Nah, biasanya ada juga yang nanya knalpotnya dibersihin nggak ya. Kalian bisa bersihkan knalpotnya
apalagi yang ada gininya sebenarnya lebih bagus itu dipolis ya, biar kinclong lagi. Cuman kalau kalian mainnya setiap hari nggak usah. Mungkin kalau buat orang-orang yang kompetisi mungkin ya keluar RC-nya nggak setiap hari ya, itu beberapa seminggu sekali atau sebulan berapa kali ya, mungkin cocok aja kalian polis knalpotnya. Oke, manifoldnya udah dibuka ya. Ini pelumasnya dari Hobao ya, ini afteran oil. Kalian bisa pakai afteran oil ya, jangan aja pakai yang filter oil, nah itu salah. Ini afteran oil bisa dipakai. Oke, sekarang kita buka apanya Pak? Backplate covernya. Ya, backplate covernya kita buka biar gampang kita buka slip pistonnya ya. Nah ini dibuka. Nah ini udah kebuka. Nah ini di cover plate-nya tuh nih. Waduh, kotor sekali ya. Nih sini. Kalau kalian bisa tahu, nah ini kruasnya apa ya bahasa sananya, connecting rod bukan ya, connecting rod tuh. Nah ini kondisinya udah bener-bener parah ya, kurang dibersihkan. Nah, ini berkerak dia tuh, kalian kalau bisa lihat tuh. Oke, kita lepas businya dulu, lepas dari rumahnya. Ini dia menggunakan busi turbo. Oke, kita buka heatsinknya ya. Nah biasanya orang-orang kalau belum pernah bongkar ya, saya saranin diingetin ya bagian bautnya biar nggak lupa. Nah kalau yang udah sering-sering buka nggak masalah sih, biar nggak ketukar nanti atau bingung. Biasanya ya itu beranak bautnya kok masih banyak sisa, nah itu bahaya nanti. Oke, heatsink kita sudah buka ya. Nah ini heatsinknya ya, alias pendingin mesin. Nah ini tuh burning house-nya. Ini rumahan busi kotor tuh. Nah ini buka Mas Bro, kita buka dengan cara ya congkel. Nah tuh, nah ini mungkin karena mesinnya lumayan cukup baru ya, makanya gampang banget lepas slip piston. Nah biasanya ada caranya buat kalau mesin kalian yang udah lama banget nggak pernah dibersihin, nah itu biasanya kadang-kadang susah banget ya slip atau boringnya ini keluar dari pistonnya, keluar dari blok rumahnya ini. Nah itu ada triknya ya, nanti saya kasih tahu caranya. Karena ini copot langsung keluar ya, ini copot rumah busi tapi sleeve-nya langsung ngikut kebuka. Nah itu lebih gampang lagi ya, lebih simple. Nah ini caranya kalau mau buka, misalkan mesin kalian lama nggak pernah buka, biasanya itu ada kerak dan susah buka. Nah caranya buka seperti ini, siapkan kabel tape. Nah, seperti ini, masukin dia. Nah habis itu putar flywheelnya biar dia ngangkat. Nah jadi ngangkat kan. Kadang-kadang itu pun juga ada yang susah sekali ya bukanya. Nah kalau yang ini kan gampang naiknya. Ada emang ngeselin itu yang susah banget naik, nah sampai putus kabel tis yang tebel-tebel itu nggak usah dibenerin deh, mending dibuang aja mesinnya. Ya taruh bagian sini, di sini kita taruh bagian yang sudah dibuka. Nah, tadi mana pak-paknya? Ini ada pak, ada pak businya. Oke, ini udah kebuka ya. Nah setelah kita buka sleeve-nya atau boringnya, sekarang ke piston ya sama stang sehernya. Nah, dengan cara ini ya dicongkel ya, dengan tangan pun easy, bisa diulangi lagi nanti teman-teman pada bingung caranya. Coba nah saya jelasin dulu. Masangnya juga pakai tangan ya, ngelepas pakai tangan juga, jadi nggak perlu alat yang khusus buat buka piston dari kruasnya. Nah ini dia, nah ini kan connecting rod stang sehernya ini dia ada pada di top. Kalau posisinya sudah di atas, nah kalian congkel aja pakai tangan, ditarik, nah kayak ini. Nah lepas dia tuh. Kalau agak susah ya biasanya sih dipakein pelumas dulu ya, diisi pelumas biar gampang.
Nah, bisa aja kalian pakai apa biasanya pelumasnya, afteran oil dulu atau ya WD 40. Kalian bisa buka apa, kalau susah bukanya dikasih itu dulu, disemprot pakai itu dulu. Nah, ini kondisi pistonnya ya, tuh. Ini kondisi piston kotor ya, ini hitam. Nah, ini juga boringnya. Terus sekarang kita bongkar bagian karbu ya. Nah, di bagian karbu juga ini banyak banget ya. Nah, ini kalian buka ya karbunya dengan cara buka baut ini. Nah, karbu ini bakalan kita copot. Ayo, biasanya ini keras ya, harus agak dipaksa sedikit atau digoyang-goyangin ya, biar bisa lepas dari rumahnya. Nah, terus dibuka. Nah, jadi ini kita buka semua ya, biar kita bersihkan karburatornya. Nah, baut-bautnya dibuka semua. Jadi ingat ya, kalau kalian bongkar itu ingat ya, bagian ini ada di mana itu, kalau bisa kalian pisahin ya, biar nggak tertukar. Nah, ini ada settingan HSN, apalagi settingan low. Ini lamsam dibuka semua, termasuk juga karet skep gasnya ya. Oke, baut-baut di karburator semua sudah dibuka ya. Sebenarnya kalau kalian mau simple, jadi nggak usah ya untuk bongkar semuanya. Tapi kalau mau make sure atau lebih bagus lagi, kalian punya banyak waktu ya, silahkan buka semua ya dari baut-bautnya. Tapi cukup kalau kalian simple, cukup buka di karburatornya aja, terus dicuci. Nah, nanti kita kasih tahu caranya nyuci. Oke, sekarang ke mananya nih? Ke bagian ini ya, kita buka. Ini kru asnya ya, kita buka. Nah, ini kita harus buka dulu clutch belnya atau gearnya, itu dibuka dulu. Nah, ini udah karatan juga ya. Nah, ini dia ada 2 bearing ya untuk di clutch belt. Biasanya bearing-bearingnya, nah tuh karatan ya, bearing-bearingnya jadi nggak bagus, ngeblur bro. Bearingnya nggak bagus, itu wajib kalian kalau udah seret nggak mau bagus, kalian ganti aja. Kondisi kopling, nah ini kopling ya. Nah, sekarang kita ke proses buka kopling ya. Nah, ini kadang-kadang orang nggak bisa ya, kalau melepasnya sih gampang. Nah, kalian bisa pakai obeng min. Nah, itu dicongkel, atau enggak biar profesional lagi itu kita pakai yang namanya nih kopling remover, apa sih, apa namanya, remove itu ya, ini alatnya ya. Oke, kita buka. Nah, ini dengan cara dicongkel ya, tapi hati-hati, ini biasanya buat jari-jari kalian itu apa ya, luka. Kadang-kadang ini meleset karena tajam ya. Nah, hati-hati, ini cukup dicongkel pernya. Nah, congkel per, nah itu udah keluar satu. Ini agak keras karena koplingnya udah luka ya, bagian rumahnya. Oke, ini ada 3 ya koplingnya, kita harus buka 3-tiganya. Cukup congkel pernya aja ya, tuh kayak gitu. Nah, oke, per sudah kebuka. Sekarang kita buka flywheelnya ya. Nah, ini ada namanya flywheel nut ya. Nah, yang ini namanya flywheel nut. Kalau kalian tahu ngerti ini nih, namanya flywheel nut. Tapi kalau kalian sudah berhasil membuka bagian ini ya, piston, sleeve, dan nah ini dah pokoknya bagiannya, cukup kalian bisa bersihkan yang ini aja ya. Nggak perlu kalian buka sampai ke sini. Nah, tapi alangkah baiknya kalian bisa bongkar sampai ke sini ya, semuanya ya, bagian kru as dan flywheelnya. Nah, yang ini ya, lepas flywheel karena dia ada nutnya atau alias murnya. Kalian harus punya, kalau kita pakai yang ini ya, kita bikin atau beli, ada ya holdernya untuk, karena pas kita mau lepas ini, kalau nggak ada pemegang flywheelnya, ini nggak bakalan bisa dibuka ya murnya atau flywheel nutnya. Nah, ini seperti ini. Kalau kalian nggak punya alat ini, apa yang namanya nih, flywheel holder lah. Nah, kalian bisa pakai ini, kunci apa namanya bro? Kunci ya, tang jepit
Ya, seperti ini. Nah, baru kalian pakai kunci T10 ya, kunci pas 10. Oke, ini dipegang ya flywheelnya biar nggak muter, dan siapkan kunci pas 10. Nah, ini biasanya keras ya. Nah, kalau sudah kebuka, nah ini namanya flywheel nut ya. Ini dia pengunci flywheelnya. Nah, ini dia. Habis itu baru buka flywheel. Nah, ini sebenarnya ada ya flywheel remover yang narik seperti itu, cuman alatnya saya dipinjam sama teman saya kampret. Sekarang kita buka, paling ya diketok aja dikit, ini bakal lepas ya. Nah, flywheelnya udah lepas. Tuh, ini flywheel ya. Ini yang biasanya ketemu sama starter box ya. Nah, setelah di bagian flywheel lepas, nah ini ada kuningan ya. Ini kayak apa namanya ini ya? Ya kon itulah, karena dia kayak kojong gitu. Ya kerucut. Nah, ini harus dilepas juga. Ini kuningan ya bahannya. Nah, habis itu baru kalian dorong skru asnya. Nah, ini tuh kotor sekali ya. Oke, ini bagian-bagian yang perlu kalian buka ya, kurang lebih. Nah, baru kita sekarang proses pembersihannya atau bersihkan. Nah, kalau kalian lihat ya, ini bearingnya ini kotor juga sebenarnya. Cuman kalau kalian terbatas alat, cukup bersihkan yang ini aja ya. Ya, jadi bearingnya nggak usah dah, karena alatnya itu nggak semua orang punya. Nah, ini dia alatnya ya. Ini pun saya dulu mesen buatnya ya. Kalau emang bener-bener alatnya yang pembuka bearing itu merek Hoodie ya, lumayan mahal ini. Oke, kita sekarang proses bersihkan ya. Jadi udah semua dilepas. Nah, oke, ini kita udah lepas ya. Ini servo, terus tangki. Nah, mungkin kalian udah tahu ya caranya buka. Saya nggak perlu kasih tahu lagi karena setiap kit beda-beda ya. Yang jelas dibuka kalau simple, tangki, servo, tray ya. Sekaligus servonya, ban, itu aja ya. Sama mesin yang paling terpenting. Nah, ini kita bakalan cuci pakai Sunlight ya. Kalau orang-orang luar itu mereka bersihinnya bukan dicuci ya. Ada juga yang bersihinnya pakai nitro. Nah, jadi mesinnya semua ini dimasukin ke nitro. Bayangin itu ngabisin seliter. Kasihan nitronya ya, mahal. Nah, ini kita cuci ya, nggak masalah ya. Kayak nyuci piring ya. Pastikan sebenarnya kalau yang mau bagus bersihin RC itu pas ada gini ya, cerah, jangan mendung kayak gini. Kalau mendung kayak gini cuacanya, kita nggak bakalan dapat cahaya buat ngeringin RC-nya ya. Karena pas kita habis cuci itu kan perlu kita keringin. Nah, kalau kalian cuacanya jelek ya, mendung kayak gini, tetap dibersihin. Nah, itu kalian bisa keringin pakai hair dryer atau kompresor ya. Kalian cari ke bengkel. Nah, oke, kita bersihkan sekarang. Ini kita pakai air sabun Sunlight ya. Nah, dibersihkan seperti ini. Nah, ini kita lihat ya, ada keraknya di bagian piston, di topnya ini. Nah, karena kalian sudah cuci tapi tetap nggak mau hilang, nah caranya ini pakai apa bro? Pakai amplas halus ya, yang grade 1000 atau 2000 boleh. Oke, itu pakai air sabun. Nggak usah ditekan ya, jadi kita polis saja sedikit biar keraknya hilang. Jadi jangan ditekan ya. Jangan ditekan nanti. Dan amplasnya ukuran berapa? Yang sangat halus. Yang halus yang 1000 2000 bisa. Ya, 1000 2000. Nah, itu. Nah, ini udah mau hilang ya. Ini yang kita bisa polis ini bagian atas aja ya. Kalau bagian sampingnya jangan. Nanti kompresi kalian hilang ya, kompresi mesinnya. Jadi ini saya bersihnya yang bagian atas saja. Nah, ini udah bersih ya, tuh sudah hilang ya keraknya tuh. Oke, ini bagian sleeve ya atau boringnya sama juga ya, dicuci. Nah, sebenarnya kalau kalian mau lebih bagus kelihatan ya, lebih kinclong, nah itu ada triknya, itu ada obatnya ya, pakai chemical apa ya, saya nggak tahu namanya. Kalian bisa pakai itu ya, cuman di video saya nggak perlu ya, itu terlalu ribet dan perlu bahan lagi. Ini yang sangat simpel buat kalian. Nah, habis cuci yang penting bersih ya. Habis dicuci pakai sabun Sunlight, dibilas.
Oke, kita taruh sekarang di sini. Piston dan boring sudah ya. Nah ini ya yang keraknya banyak sekali. Nah ini kita sikat ya. Nanti aja juga hilang. Ini nggak perlu spesial ya gininya. Hanya cukup disikat aja pakai sunlight. Makanya sunlight ini penting ya. Ya ini bagian crankshaftnya ya atau screw arch. Nah ini kalau masih ada bagian sisa ya yang nggak bisa kalian hilangin, itu jangan dipaksa ya. Nanti kalau dipaksa di amplas terus ya nanti malah longgar. Jadi jangan dipaksa, jangan dikerasin ya. Tuh ini udah oke. Sekarang crankcase-nya ini kita sikat ya. Nah, dicuci ya, seperti biasa kayak kalian nyuci sepeda motor. Nah dicuci. Sekarang bagian karbu ya, kita cuci juga. Nah ini filternya ya, tuh kan tadi kotor banget. Nah ini cukup dengan cara masukin ke air sabun tadi ya, terus di kucek-kucek. Nah kayak kalian nyuci piring itu, nah tuh busanya jadi keluar semua ya, jadi bersih lagi, tuh kayak baru lagi ya. Nah ini harus benar-benar pastikan ya, kalian harus kering nanti. Nah habis dijemur ini apa ya, dikeringkan dan isi oli ya yang bagian dalam. Biasanya juga ada orang isi bagian luarnya juga oli. Oke, setelah semuanya dicuci ya. Nah ini kalian lihat ya, semuanya udah dicuci, cuci bersih. Pastikan sebelum dirakit itu kering ya. Nah cuman kalau kondisi cuacanya nggak mendukung, nah itu kalian wajib harus keringkan ya, pakai tisu boleh atau pakai kompresor, pakai hair dryer juga boleh. Nah pertanyaan kalian mungkin ya, Bang, apa nggak karatan ya dicuci pakai air? Nah itu makanya saya bilangin, kalau kalian cuci ini itu pastikan kering ya sebelum kalian rakit, dan itu harus kita isiin pelumas. Jadi kalau kalian pakai metode cuci ini, pokoknya pastikan benar-benar semuanya kering ya. Atau kalian boleh juga cuci pakai nitro. Jadi kalian cucinya pakai nitro ya. Lumayan ya mahal nitro, kalian pakai cuci mesin. Bayangin aja berapa liter ya ngabisin nitro buat nyucinya. Asalkan jangan cucinya pakai bensin ya, nanti karena ini ada bagian-bagian tertentu yang ada karetnya ya atau sealnya, itu kalau kalian cuci pakai bensin itu bakalan melar dia seperti karet seperti ini. Dan nah di bearing juga ada sealnya, itu bakalan dia rusak dia nanti. Oke bro, seperti kata saya tadi ya, kalau sudah kering semua ya. Nah ini udah kering semua ya bagian partnya. Bagian part mesin sudah kering, knalpot kering, kit juga sudah kering. Nah kita tinggal sekarang rakit. Habis itu kita tes. Nah ini step-step cara rakitnya ya. Jangan lupa ya, sebelum kalian rakit wajib kasih pelumas ya. Ini afteran oil atau ada ya oli maintenance-nya, sebenarnya ada cuman mahal. Oke, sekarang yang pertama kita rakit itu adalah bagian crankcase-nya ya atau bloknya beserta ini apa sih namanya tadi bro? Crankshaft ya. Nah ini wajib diisiin pelumas ya. Lumurin oli ya, pelumas. Tuh baru masukkan. Tuh udah masuk. Sekarang bagian ini apa sih, kayak spacernya, pengganjalnya yang kuningan yang ini, apa cornnya tadi. Habis itu baru flywheel. Jadi kalian ingat-ingat ya. Nah, ini harus kalian perhatikan pas nanti bongkar ya, pasang no ya. Tahap-tahap yang dirakitnya. Nah sekarang ini flywheel nutnya kita pasang. Oke, ini kita kerat dulu ya, apa sih, kencengin dulu biar nanti nggak, ini biasanya kadang-kadang kalau kalian nggak kencengin ini pas RPM tinggi kalian gas full itu lepas dia flywheel nutnya ya. Ini harus dikencengin, jangan lupa. Oke, udah kenceng tuh. Oke, ini 3 bagian sudah terpasang ya. Nah sekarang kita pasang ini
slave piston ya, atau boring sama sehernya. Nah ini wajib juga kita lumuri pakai oli atau pelumas biar kalian pas masukin itu lebih gampang ya, nggak seret. Oke, dipasang bro. Pertama pasang ini ya pistonnya sama stang sehernya. Apa bedanya stang seher sama wah ini dipasang. Nah bagian ini juga jangan sampai kebalik ya, jadi perhatiin ya buat kalian. Nah ini jangan sampai kebalik. Yang menghadap ke depan ini ada lubangan ini ya, jadi pembuangan bahan bakarnya ke sini dia masuk. Nah ini dia menghadap ke depan, jadi coakan yang ini di belakang. Nah jadi ingat pas di stang sehernya itu ada bagian lubang itu menghadap ke depan. Nah ini kan ada coakan, nah ini kayak agak lebih turun. Nah itu dia menghadap ke belakang. Jangan sampai kebalik ya, kalau kebalik nanti sehernya bisa pecah. Jadi itu harus benar-benar kalian perhatikan pas masang, jangan sampai salah. Nah udah pasang ya, jadi masangnya gampang ya. Nah ini itu. Nah ini oke, udah terpasang. Sekarang kita pasang boringnya atau sleeve-nya. Nah ini jangan lupa juga ya, jadi nggak bisa kebalik ya karena ada coakan di sini. Nah ini coakannya kelihatan nggak? Nah ini blur soalnya. Nah ini bagian coakan, cari, nah, baru dipasang. Oke kita pasang. Cari-cari ya biar masuk pistonnya itu sebelahnya sambil diputar-putar. Nah harus pas itu, diangkat lagi sampai pas. Nah kadang-kadang ini dah yang susah ya, harus pas. Kalau sudah pas baru ditekan. Nah ini sekarang udah pas ya. Oke, sekarang next apa lagi? Nah ini rumah businya ya, burning apa sih namanya, burning out plug. Nah ini jangan lupa ya bagian plugnya. Nih tuh, jangan lupa dipasang juga karena itu ngaruh sama kompresi ya. Oke kita pasang. Nah ini setiap mesin beda-beda ya, jadi kalau ada coakan ini harus di bagian belakang, sama kayak dengan coakan yang masang sleeve-nya. Tapi kalau nggak ada coakan itu nggak apa ya, nggak masalah, tinggal pasang aja. Oke next kita pasang heatsink-nya atau block cope-nya ya, pendingin mesinnya tuh. Setelah dikencengin bautnya ya, ini udah terpasang heatsinknya. Sekarang kita pasang bagian apa bro? Nah, ini kita pasang back cover plate-nya ya, alias tutup pantatnya. Nah ini juga ya, jangan salah pasang. Jadi buat kalian ya yang benar-benar belum memahami, nah ini jangan salah pasang. Nah ini dia ada bentuknya seperti ini ya. Jadi yang ada coakannya ini menghadap ke atas ya. Jadi mana pistonnya? Apa maksudnya nih? Nah ini menghadap ke atas. Nah tuh. Jadi kalau kalian kebalik, coakannya di bawah. Nah ini piston yang tadi yang saya bilang itu yang agak ada lewatnya. Coba putar. Nah ini bakalan mentok di sini dia, yang nggak ada coakannya. Jadi pecah bisa pistonnya. Nah maka dari itu perhatikan ya dengan baik ini dipasangnya. Karena yang piston yang seher yang ini bakalan dia masuk ke sini ya lewatnya. Oke, back cover plate sudah terpasang ya. Nah, sekarang kita menuju selanjutnya ini, kita pasang karburator ya. Nah, ini kan karbunya pecah. Saya pecah 1000 ya, alias saya bongkar semua. Nah, ini sudah pasti settingan ngulang dari nol ya. Jadi kalau kalian kemarin sudah dapat settingan mesinnya, sekarang dibersihkan. Maka dari itu saya bilang kalau nggak mau ribet ya atau simple aja, nggak usah ya bongkar sampai baut-baut settingan mesinnya. Nah, cukup dibuka karbu dan dibersihkan, nggak usah sampai lepas baut-baut skepnya ya ini. Nah nanti bakalan kalian setting ulang dari nol ya, nyari settingannya.
Oke, sekarang kita pasang bagian depannya ini, kopling sama pir koplingnya, habis itu baru flat bell ya. Oke, kita pasang. Nah ini juga ya, kalian harus hati-hati, jangan sampai jari-jari kalian robek. Saya sering soalnya robek ya. Ini kalau masangnya agak susah ya, kalau bukanya lebih gampang. Jadi kalau kalian ragu pasangnya koplingnya, mending pakai alat yang saya tadi kasih tahu ini. Nah ini kan posisi pernya masih di luar, belum masuk ya. Nah seperti itu. Nah per yang ini harus masuk ke sini, ke sela-selahnya. Nah ini contohnya ya, ini pakai obeng min. Biasanya kopling pertama dan kedua agak gampang ya. Nah setelah itu yang ketiga agak susah. Nah ini harus congkel. Nah ini biasanya paling susah. Nah, ini tuh posisi pernya harus masuk ke sini, ke coakannya ini. Coba. Nah, ini kan belum masuk. Oke, udah masuk bro, tinggal dijepit. Nah sekarang udah masuk. Nah oke, ini posisi kopling. Nah, udah bagus ya. Nah ini yang biasanya ngerobekin tangan orang, apalagi pernya yang hard, yang kaku, ini susah. Oke, pasang lagi. Ini juga jangan lupa ya, posisi arah kopling itu masangnya itu searah jarum jam ya, putaran jam. Jadi arahnya, nah ini ke kanan, ke sini, bukan ke kiri ya, karena itu ngaruh banget. Nah bisa jadi nggak mau bagus kembangan koplingnya, karena putaran mesin kan. Nah ke sini dia. Nah ini biasanya kopling terakhir ini susah masangnya. Oke. Itu kan berabe. Pasang bearing. Nah bearingnya wajib dilumasi juga. Nah ini ada bearing flat bell namanya ya. Tuh. Nah, baru isi flat bell atau gearnya tuh. Ini muter, berarti bearingnya masih bagus. Kalau dia nggak mau muter, berarti seret gitu. Nah bearingnya jelek. Nah ini baut yang di flat bell pastikan harus sangat kencang ya, jangan sampai longgar. Kalau longgar itu bakalan kena spur gear kalian ya, jadi dia ini lepas mental. Nah ini harus benar-benar udah dikencangin. Nah ini udah kencang ya. Oke, udah selesai ngerakit mesinnya ya, simple. Nah sekarang terakhir kita pasang knalpot. Pasang knalpot ya, pipe manifold. Nah jangan lupa karetnya juga, dan masang pernya juga. Ini hati-hati juga ya. Kadang-kadang ini mental. Nah ini per knalpotnya ini kadang-kadang mental juga ya, kena orang kena tangan nanti. Nah ini hati-hati, pakai tang yang agak gini ya, agak bagus, yang bukan yang gede ini ya, yang seperti ini tangnya. Apa namanya ya ini? Tuh hati-hati, ini bisa kalian bisa dipental ini, karena ini ya. Oke, sudah terpasang semua. Nah jangan lupa pasang businya ya. Nah ini udah terpasang busi. Oke, sudah terpasang semua ini ya bagian mesinnya. Jadi kalian bisa tes juga muter kompresinya. Nah muter. Oke, tinggal kita pasang di mesin. Tinggal kita pasang di kit. Habis itu kita tes ya. Jadi rakit dulu di kitnya, kita tes jalan. Oke bro, ini sudah selesai kita rakit semua ya. Jadi udah dibersihkan, terus rakit lagi mesinnya. Nah ini kit Mugen MBX7, mesin Argus K3. Terus apa ya, ini servonya Futaba sama Sanwa Hightech, remote Sanwa MXV ya. Nah ini bisa dibilang kit pro ya. Tapi sebenarnya kit pro maupun RTR, mesin Argus, mesin standar, mesin pro itu sama semua ya pada umumnya cara membersihkannya. Jadi ya seperti itulah. Jadi kita bakalan tes hidupkan ya. Ini habis di servis atau bukan servis sih, habis dibersihkan mesinnya, di maintenance.
peserta kita cuci kitnya, kita hidupkan sekarang. Oke, kita hidupkan. Oke bro, jadi sampai di sini dulu ya video dari kita. Jangan lupa ya, buat teman-teman wajib bersihin mesinnya ya. Habis main ataupun diam lama itu perawatannya wajib ya. Harus bisa servis, ya sedikit tidaknya bersihkan yang simpel aja ya. Seperti yang saya buatkan videonya. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe channel RC Bedak Bali, silahkan di subscribe ya. Bila perlu like dan share. Komen juga diskusi bisa di kolom komentar ya. Thank you.